Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Rani Ayusa Putri SPD, Unit Kerja UPTD SDN Cilangkap 8, CGP Angkatan 10, Kota Depok. Terima kasih atas waktunya karena telah diberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi dan implementasi modul 1.4 tentang budaya positif. Itu oleh saya sendiri, Rani Ayusa Putri SPD, Unit Kerja UPTD SDN Cilangkap 8, CGP Angkatan 10, Kota Depok. Kita langsung saja. Pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai universal. Kemudian motivasi perilaku manusia, di dalamnya ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, disiplin biasanya diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan kepatuhan dan cenderung dirasa tidak nyaman karena kepatuhan. Disiplin itu memiliki arti yang berbeda dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan seseorang tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini dia sudah berdasarkan dari diri dia sendiri. Jadi sudah merasa kayak disiplin itu bukan aturan yang memang harus aku laksanakan, saya laksanakan gitu. Tapi dia sudah menyadari bahwa dalam disiplin itu ada keyakinan-keyakinan yang harus disadari bahwa dengan melaksanakan itu diri saya menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian dalam menciptakan budaya positif, kita sebagai pendidik harus dapat membantu murid agar dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa itu bukan berasal dari diri dia sendiri ya. Kalau yang ekstrinsik itu dari luar maksudnya dari luar diri dia sendiri. Seperti contohnya yang ekstrinsik, di sekolah ada tata tertib, ada peraturan seperti itu. Jadi setiap orang harus memenuhi aturan tersebut. Namun kalau motivasi intrinsik itu sudah datang dari diri dia sendiri. Jadi ketika dia berubah itu dari diri dia sendiri, seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kalau katanya orang dewasa itu merupakan bisa mengubah sifat seseorang gitu. Tapi itu kurang tepat karena walaupun orang dewasa yang menyuruh anak kecil atau misalnya yang lebih muda itu tidak akan berubah kalau dirinya sendiri tidak ingin berubah. Makanya dari itu motivasi intrinsik itu adalah berubah dari diri dia sendiri, seperti itu. Jadi walaupun kita punya tetapi orang tersebut belum sadar dirinya, belum yakin bahwa sesuatu itu memang baik untuk dirinya, itu tidak akan sulit. Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan diagnosa intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat atau mencapai tujuan yang diinginkan. Ya berarti setiap melakukan hal sesuatu atau kita ingin merubah sesuatu untuk diri sendiri aja kita harus merubah dan meyakini sendiri, apalagi untuk orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain karena yang bisa melakukan perubahan adalah dirinya sendiri gitu. Selanjutnya di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Di sini beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Pendidikan universal pada pendidikan adalah
Nah, ini adalah nilai kebajikan universal dari Profesor Fajar Pantung kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, seperti tadi yang disampaikan, bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Di sini, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring, kita mau rapat jam 1, tapi Bapak Ibu guru harus mengerjakan nilai dulu, jadi datangnya nggak boleh jam 1 ya Bu ya. Jadi kita tetap datang misalnya pagi. Nah, kira-kira alasan mana yang Bapak Ibu lakukan? Yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadir kayak gitu. Nah, ini adalah yang kedua ya. Kemudian tadi yang paling tinggi atau yang paling baik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini mereka akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang Oke, ya semoga dari penjelasan yang nanti kita dapatkan restitusi. Nah, apa sih restitusi itu? Nah, restitusi ketika kita menyelesaikan masalah itu tidak semata-mata kita menyalahkan yang bersalah atau dua-duanya ada yang satu kita bela, tapi kita berdiskusi untuk menanyakan dulu bagaimana kejadian yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah dua-duanya menjelaskan, pasti kita akan tahu siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi korban begitu. Nah, di situ kedua-duanya kita berikan motivasi, tidak menyalahkan salah satu, tapi kita itu justru menguatkan dua-duanya ketika terutama si yang bersalah ini. Jadi kita harus memotivasi bahwa ketika kita melakukan kesalahan itu bukanlah hal yang baik ya, tapi semua orang pernah berbuat salah, namun lebih baiknya kita menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, di sini kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan. Nah, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki. Jadi lebih langsung menghukum atau langsung menyalahkan seperti itu tidak bagus ya. Nah, kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Jadi ketika ada problem yang misalnya di kelas ada yang berantem gara-gara kata-kataan orang tua misalnya. Nah, biasanya kan kuis sini duluan kayak gitu. Nah, itu kan pasti kan awalnya ejek-ejekan seperti itu. Nah, di sini kita tidak boleh langsung menyalahkan salah satu gitu. Walaupun misalnya yang di
bahwa ketika kita membuat kesalahan itu tidak apa-apa karena itu adalah hal yang manusiawi. Namun tetap bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut, ya, sehingga situasinya menjadi benar. Yang satu tidak merasa bersalah, yang satu juga tahu cara menyelesaikan masalahnya seperti apa. Nah, di sini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, balik sekarang ke yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, sekarang coba lihat. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kenapa kalau sekarang kan pasti yang pasti kursus itu sudah mulai ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kenapa bukan peraturan kelas saja? Nah, di sini nilai-nilai kebajikan menekankan bahwa pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebalikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Nah, jadi kalau misalnya namanya keyakinan kelas itu pasti sudah disepakati oleh semuanya, oleh warga kelasnya, seperti itu. Nah, ketika membentuk keyakinan kelas pun harus ada semuanya ikut turut serta dalam membentuk keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi dia memiliki arti atau diksi yang mengandung banyak arti gitu. Kemudian pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya tidak redaksinya yang dibuat itu seolah-olah tidak seperti menyuruh, tapi lebih ke kalimat-kalimat positif seperti itu. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah ya, dalam artian mengikuti kondisi yang ada. Ketika misalnya pertama kita punya dua keyakinan kelas di kelas yang sudah Bapak Ibu ajar, di bulan berikutnya misalnya nambah lagi gitu, itu boleh, tapi harus dengan kesepakatan dari setiap warga kelas. Nah, ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 3B. Pertama itu saya tidak langsung ujuk-ujuk bikin redaksinya seperti ini, enggak gitu. Pertama saya minta anak-anak itu untuk menuliskan tugas mereka di kelas itu apa. Masing-masing menuliskan, kemudian ditempel. Selanjutnya setelah tugas mereka di kelas itu apa, mereka menuliskan lagi tugas yang tidak
itu apa? Terus mereka tulis lagi. Setelah itu, setelah tugas yang boleh dilakukan oleh murid sama tugas yang tidak boleh dilakukan oleh murid, lanjut ke tugas yang guru lakukan itu apa? Mereka tulis. Setelah itu, tugas yang tidak boleh guru lakukan itu apa? Itu mereka nulis lagi. Jadi di sini namanya kesepakatan kelas, di dalam kelas ada murid, ada guru ya. Jadi mereka tahu tugas guru apa, mereka tahu tugas bukan guru itu apa, mereka tahu tugas mereka apa, dan mereka tahu tugas yang bukan mereka itu apa. Seperti itu. Nah, di sana mereka menuliskan ada tugas guru itu, ada yang saya masih ingat tuh dari tadi tidak boleh pilih kasih. Ada tugas guru itu mengajar. Ada. Terus tugas yang tidak boleh guru lakukan, ada yang mengisi menghukum murid. Terus udah gitu apa lagi ya? Kemarin tuh saya ingat kalau kelas 3 mah unik-unik ya bacaannya, masa jujur banget gitu isiannya. Wah, boleh ini gurunya, nggak boleh itu gitu, nggak boleh marah-marah gitu, nggak boleh bawel kayak gitu isiannya kan. Jadi jujur banget ya. Mungkin kalau kelas tinggi mungkin bacaannya apa redaksinya lebih keren gitu, lebih menarik gitu ya. Soalnya udah bisa berkata-kata kan gitu. Nah, tugas yang tidak boleh murid lakukan waktu itu mereka ada nulisnya tidak boleh berisik, tidak boleh bercanda, terus udah gitu tidak boleh main kata-kataan ya selayaknya di kelas 3 redaksinya seperti itu. Kemudian setelah dari semua itu dijawab sama mereka, kemudian kita melakukan pengelompokan. Nah, pengelompokan di sini, jadi ketika yang jawabannya agak sama itu dijadikan satu gitu. Akhirnya ketemu bahwa misalnya di sekolah itu kan tadi banyak yang tidak boleh main kata-kataan, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berisik seperti itu. Nah, dari hasil itu kita jadikan satu redaksi untuk keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas yang sudah saya buat itu belum nampil ya. Bisa dari sini sudah ditempel. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini di dalam belajar dengan sungguh-sungguh kan memiliki arti yang banyak ya Bapak Ibu ya. Belajar dengan sungguh-sungguh berarti misalnya mengerjakan tugas sesuai dengan yang diberikan. Kemudian ketika belajar harus serius. Kemudian saat belajarnya dengan giat, tidak bercanda dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bersahabat dengan siapapun. Nah, di sini termasuk misalnya tidak boleh kata-kataan, tidak boleh ngata-ngatain, tidak boleh membuli dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Nah, ini kelas 3-nya ada. Apa nggak yuk? Ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik, dan yang keempat itu mengamalkan 5S dan kata ajaib. Nah, seperti yang misalnya 5S itu memang harus kita amalkan, dan yang kata ajaib juga bagi anak zaman sekarang ya Bapak Ibu, kadang-kadang kata-katanya suka gak kekontrol gitu. Jadi kita sebagai guru langkah baiknya menuntut mereka menjadi memiliki karakter yang lebih baik. Yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, guru memiliki 5 posisi kontrol restitusi yang setiap, dan setiap posisi memiliki dampak pada perilaku peserta didik. Posisi kontrol berikut dari yang paling bawah sampai yang paling atas, yaitu yang pertama. Yang paling bawah itu adalah penghukum, sebagai penghukum. Ya, jadi ini lebih baik kita hindari ya. Kalau misalnya kita sekarang masih menjadi penghukum, kita sadari lagi bahwa setiap manusia memang pernah berbuat salah. Pasti diri kita pun pernah berbuat salah ya Bapak Ibu. Jadi kita bagaimana caranya mengkondisikan murid kita agar dia tidak merasa karena kesalahan mereka dia terus menyesali, akhirnya tidak
berbuat lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah itu seperti misalnya, ayo dong kerjain, nah nanti kalau nggak dikerjain ibu diomelin sama kepala sekolah, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah kayak gitu. Jadi si anak, aduh berarti aku harus ngerjain karena ibu guru aku diomelin sama kepala sekolah, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Atau enggak misalnya, ayo kerjain tugasnya, kalau nanti mama kamu cek gugur nih gara-gara kok anak aku nggak bisa, kayak gitu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman, posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau, dan yang paling tinggi adalah manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, alangkah baiknya tujuan utama kita itu menjadi manajer. Kenapa manajer? Karena manajer itu menyangkut semuanya ya. Kita tidak boleh menjadi maksudnya menghukum sama kayak tadi sudah dijelaskan, sama konsekuensi itu beda ya. Ketika kita sudah membuat kesepakatan itu namanya konsekuensi. Meskipun si anak sudah melakukan kesalahan, bukan berarti dia tidak menerima konsekuensinya, tetap harus melaksanakan konsekuensi tersebut. Nah, di situ adalah tugas manajer gimana mengarahkannya seperti itu. Kemudian tadi yang pemantau, kalau pemantau itu biasanya cuma kayak melihat nih, mengukur sejauh mana nih si anak nih sekarang belajarnya misalnya. Tapi kalau melakukan sesuatu apakah sudah berubah gitu, tapi tanpa adanya membuat si anak itu menjadi karakter yang lebih baik gitu. Jadi cuma lihat-lihat doang nih, ini si anak udah melakukan kebiasaan apa, udah melakukan kebiasaan apa gitu. Nah, biasanya yang pertama sebelum mendapatkan pelajaran budaya positif ini, saya memposisikan diri awalnya itu adalah sebagai teman. Nah, ternyata sebagai teman juga kita harus melihat kondisinya seperti itu. Ada anak yang misalnya kita merasa jadi teman, jadi si anaknya ini merasa guru dapat ini sama aku gitu. Jadinya si anak juga lewat batas gitu. Dalam artian misalnya kayak karena kita teman ya udah santai aja, misalnya guru lagi ngapain kita dekat aja gitu teman. Sebenarnya itu kurang baik gitu. Tapi lihat lagi kondisi atau situasinya seperti apa. Nah, di sini ini di kelas aja. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang tadi sudah dibuat, lebih baik kita menggunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Bisa diperhatikan. Restitusi. Nah, apa sih restitusi itu? Nah, restitusi suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu tadi menurut dosen tahun 2004. Tahapan ketika restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini coba dilihat referensinya. Dalam penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi merupakan solusi yang efektif karena dalam penyelesaiannya peserta didik akan diajak berpikir untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat dan membantu peserta didik untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, sehingga nantinya mereka akan menyelesaikan masalahnya sendiri dan kembali menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi cara penyelesaian masalahnya nggak dari kita. Jadi si peserta didik ini kita ajak untuk berdiskusi, untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sudah dibuat ini gitu, sehingga tidak merugikan orang lain dan dia pun bisa mengembalikan harga diri dia seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah selesai diseminasi atau implementasi yang sudah saya berikan. Mungkin sedikit aja kali, apakah ada yang ingin ditanyakan supaya apa namanya
biar ada yang dapat gitu. Gimana, ada yang mau bertanya terkait materi budaya positif yang sudah diberikan? Oke, Bu Farida, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan tentang materi disiplin positif ini, kita kan memang sudah di dunia sekolah ya, maksudnya tolak ukurnya itu apa dengan penerapan budaya positif ini di kelas atau di sekolah. Jadi kita bisa menilai anak ini bisa menerapkan budaya positif itu, kita lakukan seperti apa? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Bu Farida. Ibu menjawab. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana tolak ukur yang menjadikan keyakinan kelas itu terlaksana gitu dengan baik di kelas gitu. Kalau di kelas saya pertama-tama itu memang membuat anak-anak untuk mengamalkan dulu keyakinan kelas yang dibuat itu apa. Nah, kemudian setelah itu mereka juga diminta untuk apa sih arti dari belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, mereka pasti punya pendapatnya sendiri bahwa keyakinan kelas yang sudah mereka buat itu, saya belajar sungguh-sungguh itu seperti ini. Dan kita juga sudah menyepakati atau meyakini bahwa keyakinan kelas ini memang harus dijalani karena itu adalah keyakinan dari diri kita sendiri supaya membuat kelas kita menjadi lebih baik. Jadi pertama mereka menghafal dulu, kemudian abis itu memang kan namanya perubahan itu kan tidak langsung berubah jadi Power Ranger gitu kan, tapi bertahap. Dari awal mereka menghafal dulu, kemudian tahu arti-arti dari setiap poin keyakinan kelas itu apa, kemudian saling mengingatkan kamu ingat keyakinan kelas ini apa, dan diulang-ulang terus seperti itu hingga akhirnya nanti pasti mereka sudah dari keyakinan dia sendiri bahwa aku tidak boleh melakukan ini karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ada, seperti itu. Mungkin seperti itu jawabannya Bu Farida. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari yang lain? Kita jadi nanya. Masih ada pertanyaan? Mungkin yang tadi Bu Rani jelaskan kan itu dibuat di kelas rendah ya. Kalau untuk di kelas tinggi sendiri, seperti yang sudah saya buat di awal, dan namanya disepakati keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Tapi tetap ada yang namanya pelanggaran pastinya. Jadi jadinya tetap aja ada yang namanya konsekuensi ya. Kalau konsekuensinya ringan, kayaknya anak-anak tuh nggak ada jeraknya. Lagi. Jadi satu itu aja hukuman berarti. Itu bagaimana agar kita tetap menghindari hukuman dan anak-anak bisa menjalankan konsekuensi setelah melanggar kesepakatan kelas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Bu Rita, izin menjawab. Ya, kalau di kelas rendah kan mungkin anak-anaknya masih belum banget gitu ya sama ibu gurunya. Dan kalau kelas tinggi itu ya mereka sudah mempunyai pemikirannya sendiri. Seperti halnya tadi yang disampaikan, konsekuensi itu lebih baik diberikan memang yang kalau memberi efek jerah itu lebih ke hukuman ya Bu. Jadi bisa dilakukan dengan kan memang di awal kan sudah kesepakatan bersama ya. Kalau misalnya memang mungkin bisa diberikan tingkatan gitu Bu. Kayak misalnya kalau pertama ngerjain kayak gini gitu. Mungkin ini saya sharing aja ya Bu ya. Karena kan memang saya kesulitan di kelas rendah gitu ya. Kalau di kelas ini belum kebayang nih kesulitannya apa aja gitu kan. Baiklah, tadi kalau solusi dari saya sih ya Bu Rita, tetap di awal sudah disepakati ya konsekuensinya mungkin bisa diberikan tingkatan. Misal kalau pertama melanggar tuh konsekuensinya ini, semakin berapa kali gitu bisa lebih tapi
tapi lebih baik maksudnya tetap dihindari hukuman ya Bu Sita. Mungkin konsekuensinya yang memang apa ya, memberikan pelajaran gitu ya, tapi bukan hukuman seperti itu. Karena ya susah juga sih ya kalau kayak gitu ya. Jadi bisa diberikan catatan tapi tetap disepakati di awal. Karena kalau tiba-tiba tahu apa namanya hukum apa tiba-tiba ngasih konsekuensi tapi si murid belum tahu nih, itu tetap jatuhnya hukuman. Karena namanya konsekuensi itu udah disepakati dari awal. Jadi si anak udah tahu, oh aku kalau 2 kali melanggar berarti aku harus ini, kalau 3 kali aku harus ini gitu. Tapi kalau tiba-tiba tadinya misalnya suruh ngerjain tugas di kelas foto tiba-tiba nggak boleh masuk kelas, nah itu beda dari kesepakatan gitu. Itu baru yang tidak boleh itu hubungan seperti itu. Mungkin misalnya ada yang tambahan atau enggak masukan dari yang lain? Mungkin sudah cukup ya. Untuk penutup saya boleh ngasih ini apa namanya? Enggak. Masak air begitu. Ini aja saya mau ngasih sedikit video cara pembuatan efek saya waktu di kelas. Ini adalah pembuatan saya dengan kelas di kelas saya. Sebentar ya. Setelah itu dikelompokkan. Isinya ya tidak boleh kasar tuh di sini tuh. Menjadi murid yang tidak benar, itu yang tidak boleh yang lakuin. Tugas guru mengajar murid. Tugasnya tidak boleh bercanda, bantah guru. Luar biasa. Nah, di sini setelah mereka menuliskan, kita diskusi kembali, kita kelompokkan ya apa aja maksud dari mereka bacakan.
didiskusikan lagi. Ini adalah cara mereka menghafal. Pertama dari dulu, terus dia siap coba sampai akhirnya mereka hafal dari maju sendiri, membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Untuk membuatannya dibuat tabel terlihat seperti dan tidak terlihat seperti. Jadi ya seperti misalnya yang boleh dilakukan yang termasuk belajar dengan suku-suku itu terlihat seperti apa, dan yang tidak seperti itu yang contohnya seperti apa. Jadi tadi belajar dengan suku-suku terlihat sepertinya. Jawabannya belajar dengan pagi, belajar terus seperti apa? Tugas, fokus saat belajar. Kemudian yang tidak terlihat sepertinya atau yang tidak bolehnya itu belajar dengan malas, tidak boleh, tidak mengerjakan tugas, kemudian berisik atau bercanda. Itu termasuk ke arti dari belajar dengan sungguh-sungguh. Itu baru satu ya, tapi videonya di skip, jadi untuk biar cepat. Kemudian mereka banyak kembali lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Setelah itu, setelah sudah kita sepakati, kita membuat posternya atau bisanya yang sudah dicap jari sama anak-anak, dan mereka bisa sendiri nama-nama mereka bahwa mereka sepakat atas keyakinan kelas yang sudah dibuat. Begitu, Oke, terima kasih sudah menonton. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif. Pada aksi nyata kali ini ada 5 penjelasan yang akan saya paparkan. Pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, posisi kontrol restitusi. Keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu kegiatan yang kita yakini untuk melakukan sesuatu sebagai kepatuhan agar menjadi lebih baik lagi. Sebelumnya, saya berpikir bahwasannya disiplin adalah sebuah cara untuk mengatur individu atau peserta didik agar patuh terhadap tata tertib yang ada. Namun, setelah saya pelajari modul ini, bahwa disiplin itu harus dilakukan peserta didik dengan sadar atas apa yang mereka yakini pada diri mereka atau motivasi intrinsik, tanpa pengaruh dari luar, dan tentunya untuk membentuk karakter lebih baik lagi. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan.
Setiap manusia melakukan sesuatu itu selalu memiliki tujuan. Motivasi yang dilakukan manusia biasanya terdapat 3 tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebelumnya, memberikan hukuman merupakan salah satu cara pemecahan masalah agar peserta didik tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan memberikan reward atau penghargaan merupakan cara yang baik untuk memotivasi peserta didik untuk terus melakukan hal positif. Setelah mempelajari modul ini, ternyata hukuman dan reward atau penghargaan bukanlah solusi yang efektif. Keduanya memiliki dampak yang kurang baik bagi peserta didik. Dalam penyelesaiannya, sebaiknya peserta didik diajak untuk melakukan disiplin positif dengan cara membuat keyakinan atau kesepakatan bersama, supaya ketika melakukan sesuatu ada konsekuensinya. Kemudian, untuk memotivasi peserta didik untuk melakukan kebaikan, bisa dengan cara mengapresiasi. Posisi kontrol restitusi. Dalam kegiatan pembelajaran, guru memiliki 5 posisi kontrol restitusi dan setiap posisi memiliki dampak pada perilaku peserta didik. Posisi kontrol berikut dari yang paling bawah sampai yang paling atas, yaitu yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling tinggi adalah manajer. Kebanyakan di sekolah, guru berada di posisi 3 terbawah, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Namun, semua itu belum efektif digunakan ketika menyelesaikan masalah. Menjadi manajer merupakan posisi yang paling efektif di mana kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga adalah sebuah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sudut pandang yang diambil adalah win-win solution. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Berikut ini adalah keyakinan kelas 3B yang sudah saya praktikkan di kelas. Guru apa? Tulis satu saja. Tugas guru apa menurut
itu harus belajar, kenapa? Karena kalau dia tidak belajar, dia tidak bisa tumbuh. Oke, berarti kalau misalnya kita di kelas tidak belajar, kita tidak mendapatkan ilmu. Oke, itu kamu sudah sadar satu. Oke. Kemudian Bu Rani mau tanya, tadi kan tugas murid sudah, tugas guru sudah. Sekarang tadi jawaban Arya apa sih? Tidak boleh dilakukan murid di kelas. Tidak boleh teriak-teriak. Tidak boleh teriak-teriak. Ya. Kenapa tidak boleh teriak-teriak? Karena nanti kelas yang lain yang sedang belajar, berisihkan. Oke, karena nanti kelas lain atau yang belajar akan keberisikan. Oke. Oke, ini kita ringkas, kita permudah lagi kata-katanya supaya kalian menghafalnya dengan cepat. Oke, sekarang coba keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, silakan coba dibacakannya sama-sama. 1, 2, 3. Yang pertama apa tadi? Belajar. Belajar apa? Oke, belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang perhatikan semuanya. Nah, di sini Bu Rani akan menjelaskan supaya kalian lebih paham lagi apa sih belajar dengan sungguh-sungguh, maksudnya itu. Nah, di sini ada tabel apa yang pertama? Oke, belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti menurut kalian kalau belajar dengan sungguh-sungguh di kelas itu seperti apa sih? Belajar lebih rajin. Belajar lebih rajin. Berarti kalau belajar sungguh-sungguh itu bisa terlihat seperti belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin. Seperti kalau belajar dengan sungguh-sungguh berarti kalau misalnya belajar dengan rajin berarti sama aja ya kebalikannya, berarti belajar dengan kalau rajin apa? Berarti misalnya belajar dengan rasa malas. Kemudian apa lagi? Ini adalah kesepakatan kelas kita yang harus kita lakukan. Keyakinan kelas apa, masih ingat nggak? Keyakinan kelas artinya apa? Oke, itu disebut apa? Oke, berarti harus kita lakukan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi yaitu: pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Berikut ini adalah contoh praktik penggunaan segitiga restitusi di kelas. Oke. Nada, Bu Rani mau bicara dulu sama kamu sebentar. Saya, Bu. Iya, kamu sini duduk dulu sebentar. Ada apa ya, Bu? Jadi, tadi Bu Rani dapat laporan bahwa kamu katanya sudah mencoret-coret buku Akila. Apakah itu benar? Enggak sih, Bu. Tadi saya cuma menggambar di buku Akila. Memangnya menggambar apa? Ya, biasa, Bu. Hewan. Ya, ada sedikit tulisannya sih. Menurutmu kalau menggambar di buku orang lain tanpa izin, apakah itu hal yang baik? Tidak. Kenapa? Karena sama saja kita tidak menghargai barang milik orang lain. Nah, itu kamu sudah tahu. Bu Rani sudah melihat gambarnya. Tidak semua orang bisa menggambar. Menggambar itu adalah hobi yang bagus. Tapi kalau kita menggambarnya di buku orang lain tanpa izin, itu adalah hal yang tidak baik. Iya, Bu. Oke, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya meminta maaf kepada Akila, Bu. Terus saya tidak melakukan hal itu lagi. Oke, apakah kamu tidak akan melakukan hal itu lagi? Iya, Bu. Kenapa tidak? Karena saya tadi melakukan atau mencoret-coret bukunya Akila tanpa izin dari dia. Oke, berarti untuk kedepannya tidak boleh melakukan hal itu lagi ya? Iya, Bu. Oke, ya udah kalau begitu silahkan boleh lanjutkan istirahatnya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Baiklah anak-anak, silakan tugasnya boleh dikumpulkan. Akan dikumpulkan di meja paling dekat ya. Itu terima kasih, Bu. Oke, kalau sudah, silakan yang barisan paling depan boleh dikumpulkan di meja Bu. Dan yang lainnya kalau sudah selesai, silakan boleh istirahat. Apa yang sedang kamu lakukan, Ido? Aku tidak mengumpulkan tugas, Bu. Mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Aku tidak mau sesuai tugas itu pada saat itu karena aku sedang Oke, untuk saat ini tidak apa-apa perbuatanmu berani melakukan. Namun semua orang itu pernah lupa. Tapi bukan berarti tugas kamu tidak kamu kerjakan dan kamu tidak bertanggung jawab. Ya Bu, menurutmu apakah tidak mengumpulkan tugas dengan alasan lupa merupakan hal yang baik? tidak, Bu. Kenapa? Karena itu artinya saya tidak bertanggung jawab atas tugas saya sebagai seorang murid. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku mau minta maaf. Maafkan aku ya, Bu. Aku berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi ke depannya karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu belajar dengan bahagia. Nah, maka dari itu kita terapkan lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Baik, Bu. Di awal jam istirahat
akan aku alihkan ini